Rencana PSSI yang mau datangkan dua timnas dunia yakni Argentina dan Portugal ternyata menimbulkan pro dan kontra. Ada di negara Konohama apa-apa dibikin pro dan kontra ya. Yang pro bilang gini nih, ya udah sih nggak apa-apa, kan bisa hitung-hitung pengalaman lawan tim kelas dunia, pamor pun akan naik, siapa tahu ada sponsor datang. Tapi yang kontra bilang gini nih, waduh PSSI keblinger nih, liga aja belum beres dibersihin, malah datengin tim kelas dunia yang harga datinginnya ini selangit. Mending tuh duit dipakai buat benerin liga. Ya kalau Mimin sih no comment ya soal ini. Ya yang pro Mimin kira betul juga sih. Tapi kalau bicara soal realistis, Mimin lebih setuju dengan yang kontra sih. Jadi gini nih, harga buat datengin timnas Argentina satu kali tanding itu bisa sampai 100 sampai dengan 150 miliar loh. Itu pun kalau nggak full tim termasuk sang mega bintang Lionel Messi. Nah kalau Messi ikut juga ya bisa 2 kali lipat harganya. Kalau datangin Argentina aja harganya 100 miliar, gimana dengan dua negara, dengan Portugal? Ya ini bisa sampai 200 miliaran dong. Itu cuma satu kali main loh. Padahal duit 200 miliar ini bisa banget nih dipakai buat benahin liga, seperti beli VAR atau apalah gitu. Nah duit 200 miliar ini katanya sih lebih baik dibeliin ke VAR. Emang berapa sih harga VAR? Kata PSSI sih harga VAR itu mahal. Bener nggak sih mahal? Yuk kita hitung-hitung bentar ya. Satu pertandingan harga VAR itu sekitar 175 juta. Itu udah VAR yang paling komplit loh ya. Dikalikan 612 pertandingan dalam satu musim sama dengan kurang lebih 1,8 triliun rupiah. Koreksi ya kalau Mimin salah, maklum Mimin ini kurang paham kalau soal matematika. Ya emang kalau dihitung harga 1,8 triliun dibanding 200 miliar emang masih jauh banget nih dari harapan untuk beli VAR ya. Tapi jangan salah juga, PSSI kan dapat anggaran nih dari 2 stasiun TV soal hak siar selama 1 tahun atau 1 musim itu sebesar 10 triliun rupiah. Nah itu kan bisa dipakai buat VAR. Ngapain dihambur-hamburkan buat datengin timnas dunia yang harganya lumayan mahal? Ya kalau PSSI nggak mau keluar duit 1 triliun buat beli VAR yang komplit, ya beli VAR yang murah aja lah. Di Brazil pakai VAR yang harganya 9,3 miliar. Tapi Federasi Brazil nggak rugi ngeluarin duit segitu, lantaran tiap klub di Liga Brazil itu harus bayar 3,5 miliar per musim. Nah 3,5 miliar per musim dikali 20 klub yang ada di Liga Brazil itu sama dengan 70 miliar. Bayangin tuh, modal 9,3 miliar mendapatkan 70 miliar, berapa lipat tuh keuntungan Federasi Brazil. Nah di Indonesia bisa juga tuh pakai VAR yang di Brazil. Kenapa harus pakai VAR yang mahal? Yang penting kan VAR ini bisa ngebantu ngebenahin kinerja wasit. Kalau pakai VAR yang di Brazil, taruhlah Indonesia ini harus keluar duit 10 miliar. Tiap klubnya dimintain biaya per musim 3,5 miliar. Dikali 18 klub di Liga 1, ya PSSI udah dapat 63 miliar. Nah, keluar duit 10 miliar, dapatnya 63 miliar. Gede kan tuh untungnya. Tapi ya nggak tahu deh, kita lihat nanti aja. Di Liga Konohama kebanyakan alasan, inilah, itulah. Ujung-ujungnya mah tetap satu, ya mafia. Kalau pakai VAR hilang deh pemasukan para mafia bola, ya enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Rihasport kembali menyapa Anda, tentunya dengan berita-berita seputar Liga Indonesia dan juga pernak-pernik yang menyelimutinya. Oke, seperti biasa ya, selain berita yang udah kami sampaikan di awal tadi, kami juga masih punya berita-berita dari klub-klub Liga 1 dan juga transfer dan rumor transfer yang tengah menyertainya. Oke,
Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita akan simak dan bedah sama-sama di channel ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita bedah satu persatu beritanya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Hotspot selengkapnya. Lagi kontroversi terjadi di PSSI di saat sang ketumnya mereka ini Erick Thohir membuat wacana pembatasan pemain yang dinaturalisasi. Justru antek-antek lama PSSI masih cari cuan dari dunia naturalisasi. Yang terbaru, seorang kiper keturunan Indonesia yang bermain di Liga 2 Yunani bersama ke Panathinaikos 2 yakni Sirus Margono kabarnya akan jalani proses naturalisasi. Katanya sih Sirus mengajukan diri sendiri nih, dibantu oleh ex agen PSSI yang kami sendiri pun nggak tahu siapa namanya tuh agen PSSI. Nah, netizen pun langsung merespon nih. Ada yang komentar, buat apa naturalisasi kiper? Kiper mah di Indo mah banyak. Lalu ada juga yang berkomentar, oh palingan ada bandit PSSI yang nyari duit nih daftarin pemain keturunan buat dinaturalisasi yang tujuannya dapat cuan, dan komentar-komentar lainnya. Ya, ini menurut kami kontroversi juga sih di saat Erick Thohir gencar menyerukan manfaatkan potensi pemain lokal dan kurangi naturalisasi, tapi justru ada saja bandit yang nyari duit di jalur naturalisasi. Padahal kan ini kan jelas tujuannya apa. Indonesia nggak terlalu butuh kiper dan si calon pemain naturalisasi pun belum tentu dipanggil timnas dan belum tentu main di Liga Indonesia juga dan belum juga membawa harum nama Indonesia. Lalu ngapain juga ingin dinaturalisasi kalau tujuannya bukan uang? Tapi nggak tahu deh. Emang ya berat banget buat bersih-bersih total PSSI ini selama seluruh antek-antek lama di PSSI nggak disapu bersih. Tapi ya mau gimana lagi, Erick Thohir juga nggak bisa ngapa-ngapain kalau soal rombak total jajaran PSSI, baik itu Komdis, PT LIB, Komisi Naturalisasi, dan lain-lain. Mereka itu kan dipilih oleh voters. Lagi-lagi ya, voters biang keroknya. Gimana menurut kalian sob? Lanjut ke berita klub dan transfer terbaru. Borneo FC resmi mengumumkan Leo Lelis dari Persebaya. Lelis akan jadi slot asing ketiga Borneo FC musim depan setelah ada Matius Pato dan Kei Hirose. Untuk Julio Cesar kemungkinan dilepas nih. Berarti Borneo FC butuh 3 lagi asing nih termasuk ASEAN ya. Nah, selain itu ada yang unik juga nih dari Borneo FC, yakni soal pulangnya Nadeo Argawinata ke Borneo FC. Sebuah akun bernama Komisi Wasit memposting cuitan di Twitter dengan kata-kata, Nadeo aja mau balik ke Borneo, masa Bali United nggak mau balik ke Samarinda? Ngerti dong maksudnya. Ya tentu saja cuitan ini tuh sindiran jika Bali United ini tim siluman di Liga 1 yang tiba-tiba nangkring di kasta tertinggi tanpa lalui lolos dari Liga 2. Kan klub ini kan awalnya kan Persis Samputra Samarinda yang main di divisi utama di 2014. Lalu lantaran kacaunya Liga di 2015, tiba-tiba klub ini dibeli dan diganti nama. Tiba-tiba kok ada di Liga 1 ya? Dari PSIS, ada yang nanya nih, Bang bener nggak Gian Zola ke PSIS? Bukannya Zola lagi nego dengan Persikabo? Aduh, kami bingung jawabnya kalau belum diumumkan secara resmi. Tapi kami coba korek info dari sumber-sumber kami nih, dan inilah jawaban yang kami dapat. Bos PSIS Yoyo Sukawi menegaskan sudah 90% skuad PSIS siap, tinggal tambah beberapa pemain saja dan sudah bisa di launching. Dan berikut nama-nama yang sudah kabarnya didapat oleh PSIS Semarang. Di sektor asing udah ada nama Mark Hartman dari Filipina dan Pedro Monteiro dari Portugal. Dengan ini berarti slot asing PSIS sudah 5, tinggal tunggu regulasinya aja 4+1 atau 5+1. Kalau 5+1 berarti PSIS cari satu lagi asing.
Untuk lokal, inilah nama-nama yang kabarnya sudah resmi didapatkan. Gian Zola dari Arema, David Rumakik dari Persib, Giovanni Numberi dari Persipura, Rifki Suryawan dari PSS Sleman, Saiful dari Dewa United, dan Tri Setiawan dari Persipal Palu. Nah, udah jelas dong sekarang yang nanya Zola kemana tuh jawabannya. Sebagai catatan, sumber ini kami dapat langsung dari bos PSIS Yoyo Sukawi. Tapi nggak tahu deh ini prank atau beneran. Mark itu aja deh, kan Yoyo Sukawi suka ngeprank. Persis Solo kabarnya tertarik mendatangkan bek tengah asal Papua Yanto Basna. Basna yang terlunta-lunta saat ini di Bayangkara FC kabarnya akan segera diumumkan jadi rekrutan Persis Solo. Selain Basna, Persis Solo pun kabarnya sepakat untuk mendatangkan EJ Celnduasel dari Liga Malaysia yang posisinya pun terlunta-lunta di klub Negeri 9 FC. Let's see. Persija Jakarta kembali diterpa rumor. Yang terbaru kabarnya Persija akan menebus penyerang asal Jerman Fabian Schlussner. Padahal kontraknya masih panjang loh di klubnya saat ini sampai 2025. Terus mau nebus gitu? Kok jadi banyak amat ya pemain asing Persija? Udah ada Sinan Bakis, Karim Rossi, Tom Rogic, Rio Matsumura, ditambah Fabian dan Kudela, udah 6 tuh. Terus slot asing ASEAN-nya mana? Aduh, nikmatin aja deh rumor-rumornya. Persita Tangerang resmi memulangkan Randy Oscario dari Madura United. Lah kemarin ngapain dilepas kalau ditarik lagi? Ini kok jadi banyak banget yang CLBK ya? Terus Mimin CLBK-nya sama siapa ya? Di sisi lain Persita pun kabarnya udah milih nih buat slot asing ASEAN. Dia adalah Christian Rontini asal Filipina, keturunan Italia yang berposisi sebagai bek tengah. Berarti udah full ya asing Persita, ada Javlon, Vidal, Bustos, Pergonzi, BEC, dan Rontini. Gercep ya. Encip gimana tuh Encip? Arema FC pun kabarnya udah mau nambah lagi nih pemain asingnya. Setelah sebelumnya udah ada nama Gustavo Almeida yang katanya udah pasti deal nih. Lalu ada Yukita Sugita, terus juga ada Vico Duarte, yang terbaru ada nama Joao Rodriguez, penyerang asal Kolombia berusia 26 tahun. Berarti Arema cuma butuh slot asing ASEAN nih dan satu lagi bebas ya. Tapi kok belum ada yang diumumkan ya? Madura United kabarnya mengincar Sahar Ginanjar sebagai slot kiper baru untuk menggantikan 3 kiper yang dilepas, yakni Randy Oscario, Mizwar Saputra, dan Fahru Rojikuba. Berarti Madura udah punya 2 kiper baru nih, karena sebelumnya Madura pun udah membajak Satria Tama dari Persebaya. Persib Bandung resmi memperpanjang kontrak Freds Butuan. Ini menarik ya, pasalnya dengan bertahannya Freds, otomatis lini sayap Persib akan full alias penuh. Sudah ada Erwin, Febri, Arsan, Ezra, Siro, Ferdi, ditambah Rian dan Septian David Maulana yang kabarnya pun akan masuk ke Persib. Waduh, banyak banget isi sayap Persib. Lalu apakah akan ada yang terdepak nih? Ya mungkin ada sih. Nah, menurut kalian kira-kira nih siapa yang akan terdepak di sisi sayap Persib? Lalu gimana soal SDM alias Septian David Maulana? Jadi ke Persib atau stay atau justru ke klub lain? Mungkin udah banyak yang posting ya jika SDM ini akan out dari PSIS dan menuju Persib. Hal ini lantaran Yoyo Sukawi yang lagi makan mie dengan latar video Septian David Maulana. Dan kebetulan Yoyo makan sate yang langsung deh dicocok-cocokin dengan gedung sate di Bandung. Tapi kami tegaskan sekali lagi, Yoyo ini selain bos besar PSIS Semarang, Yoyo juga sekarang jadi artis TikTok dan Instagram yang suka ngeprank. Jadi bisa aja ini tuh prank dari Yoyo. Oke, ini kami kembali jelaskan ya. Yoyo pernah bilang nih, status SDM ini 70-20-10. Artinya 70% stay di PSIS,
20% ke Persib dan 10% ke PSS Sleman. Itu menurut Yoyo loh ya. Kenapa Yoyo ingin pertahankan SDM? Katanya sih permintaan dari supporter, tapi SDM-nya udah terlanjur ngomong setuju. Ayo, masih ingat dong SDM pernah bilang setuju kemana? SDM pernah bilang setuju terima tawaran Persib, tapi SDM juga bilang belum diizinkan oleh PSIS. Tapi nggak tahu juga sih kalau tiba-tiba PSS Sleman ini nikung Persib dalam mendapatkan SDM. Kan PSS ini lagi jor-joran nih, apalagi Encim kan terkenal lelet. Nah kalau SDM fix ke Persib, waduh numpuk nggak tuh sayap-sayap Persib? Oke, itulah tadi beberapa berita untuk di edisi kali ini ya. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menonton video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran terus kami nantikan di kolom komentar atau di media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.